Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassallallahu ala nabiyhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, dan juga kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, ya, rekan-rekan sekalian, para pendengar Radio Insani di 102.2 FM. Seperti biasanya, kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan dan melanggengkan hidayahnya kepada kita semua sampai pagi hari ini dan juga selanjutnya sampai ajal menjemput kita. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat dimudahkan untuk melakukan segala macam aktivitasnya, tentunya aktivitas yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas yang minimal adalah berderajat mubah atau boleh, akan tetapi jika Anda niatkan aktivitas tersebut untuk membantu dan melancarkan ketaatan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala Anda semuanya akan mendapatkan pahala. Ibu-ibu yang mungkin sedang masak di dapur, maka ketika meniatkan dalam masaknya itu adalah untuk memberikan kekuatan atau memberikan perbekalan kepada suami dalam mencari nafkah, atau memberikan sarapan kepada anak dalam thalabul ilmi, ya, atau memberikan makanan pada dirinya sendiri untuk menguatkan diri untuk beribadah kepada Allah, maka itu semua insyaallah taala akan berpahala. Demikian pula sang bapak ketika dia keluar mencari nafkah, ya, banting tulang, peras keringat, dengan niat dia adalah untuk menafkahi keluarganya, mencari ridha Allah, atau dia menafkahi dirinya sendiri untuk mendapatkan kekuatan sehingga semakin giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini akan mendapatkan pahala. Demikian juga anak-anak. Ya, anak-anak semuanya ketika dia melakukan aktivitas belajar dan yang lainnya, ya, dengan niat untuk memberikan kemanfaatan bagi kaum muslimin kelak, ya, terutama adalah untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, terutama bagi anak-anak yang belajar ilmu syar'i, ya, belajar ilmu agama, maka yang seperti itu insyaallah taala semuanya akan mendapatkan pahala. Demikian juga kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, kita doakan agar mereka bisa melakukan aktivitas di pagi hari ini dipenuhi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, sampai kita pada satu hadis yang juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sebuah ucapan yang ucapan tersebut termasuk perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sebuah ucapan di mana ucapan tersebut adalah termasuk ucapan-ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah ridha. Ma yulqi laha balan, sementara dia tidak menaruh perhatian kepada perkataan tersebut. yakni ketika dia mengucapkan, dia tidak mengira bahwasanya dia akan mendapatkan pahala seperti yang akan dia dapatkan. Tidak ngira. Ini hanya ucapan-ucapan sederhana. La atau ma yulqi laha balan. Ternyata yarfa'uhu Allahu biha darajat. Ternyata dengan ucapan tersebut Allah mengangkatnya beberapa derajat. Ya. Jadi seorang hamba terkadang mengucapkan satu ucapan yang dia tidak terlalu mengharapkan dari ucapan tersebut pahala yang besar. Akan tapi ternyata justru dengan ucapan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya setinggi-tingginya.
Kemudian juga kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah. Dan sesungguhnya ada seorang hamba yang dia mengucapkan sebuah ucapan yang merupakan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, atau ucapan yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha balan. Sementara dia tidak menaruh perhatian yang sangat pada ucapan dia tadi. Yani tidak mengira bahwa ucapannya tadi akan berefek sedemikian dahsyatnya. Dia tidak mengira, ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Ternyata ucapannya tadi menyebabkan dia masuk ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, ya, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, ya, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa terkadang seseorang itu mengucapkan kalimat-kalimat sederhana yang merupakan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang dia itu tidak menganggap bahwasanya ucapan tersebut adalah ucapan yang amat sangat bermakna. Apa contohnya? Ya, contohnya misalnya adalah ketika seseorang membaca Al-Quran, ya, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, atau seorang mengucapkan tasbih, ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tasbih, takbir, tahlil, ya, dan yang lainnya. Demikian juga amrin bima'ruf, ya, jangan makan pakai tangan kiri, ya, jangan makan pakai tangan kiri, karena makan pakai tangan kiri seperti halnya syaitan misalnya. Wahai saudariku, tutuplah aurat Anda, ya, karena sesungguhnya menutup aurat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau kata-kata suami ketika menasihati istrinya ketika sedang ngomel dengan anaknya, ya, dia katakan, "Dek, sabar, Dek. Sesungguhnya ini adalah ujian, anak itu adalah ujian, sabar." Ya, kata-kata semacam nasihat yang sederhana, ya, semacam ini, ya, atau memerintahkan anaknya, "Nak, jangan lupa masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri terlebih dahulu, ya, keluarnya pakai kaki kanan terlebih dahulu, jangan lupa berdoa, ucapkan doa ketika bangun tidur," dan seterusnya, ya. Ketika mau masuk masjid dikatakan, "Nak, jangan lupa berdoa kaki kanan." Ini kata-kata merupakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tidak tahu apakah Allah nanti akan membalas dengan, terkadang seorang itu tidak menyangka bahwasanya ucapan tadi akan menyebabkan seseorang itu akan terangkat derajatnya, ya. Makanya dikatakan di sini, ya, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya annahu la yadhun annaha tablugh bihi ma balagat. Orang itu tidak menyangka bahwasanya kalimat ini akan mengantarkan dia pada kedudukan yang ternyata sangat mulia. Ya, terkadang seperti itu, ya, menyampaikan dan mengangkat dia derajatnya di surga. Demikian juga sebaliknya. Terkadang seseorang itu mengucapkan kata-kata yang dia sangka bahwasanya kata-kata itulah kan cuma sekedar kata-kata, demikian sih apa salahnya. Ya, tapi ternyata kata-kata tersebut adalah kata-kata yang sangat dimurkai oleh Allah dan menyebabkan dirinya terjerumus ke dalam api neraka sejauh-jauhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Misal bagaimana? Misal kalau ada orang bertanya, tetangga kita misalnya atau teman kita bertanya, "Si Polan bagaimana sih menurut Anda itu? Nah, si Polan itu bagaimana kondisinya?" Ya, artinya, "Mbok tolong dinasihati." Apa kata kita atau apa kata Anda? Kata kita mungkin dia akan mengatakan, "Udahlah, biarkan saja dia. Biarkan saja. Orang yang semacam dia itu tidak akan mungkin dapat hidayah." Misalnya kita katakan demikian. Orang yang semacam dia itu nggak akan mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah kebangetan. Ya, orang yang semacam dia itu udah kebangetan, nggak akan bisa dimasuki oleh nasihat. Hatinya atos. Ya, seperti kerasnya hatinya orang-orang munafik, hatinya orang-orang kafir, misalnya begitu. Ya, padahal saudara kita yang sedang berlaku maksiat tadi itu adalah orang yang muslim. Hanya saja dia terjerumus ke dalam kemaksiatan.
Tapi kita katakan dan kita vonis bahwasanya sudah tinggalkan saja, nggak perlu dinasihati. Orang yang semacam itu tidak akan mungkin dapat nasihat, tidak akan mungkin bisa mengambil nasihat, dan tidak akan mungkin diberi hidayah lagi oleh Allah. Dan orang yang semacam itu nggak akan mungkin lagi diampuni oleh Allah. Ya, kita katakan demikian. Maka kata-kata seperti ini adalah azimun indallah, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat murka. Padahal terkadang kata-kata itu sering muncul dari kalangan kaum muslimin. Ya, ketika diajak bicara tentang seorang, mungkin tujuannya adalah untuk memberikan nasihat, tapi dia katakan, sudah, hatinya keras, sudah nggak bisa dinasihati. Sudah, biarkan antara urusan dia dengan Allah, sudah Allah nggak bakal mengampuni dia, sudah. Nah, seperti itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Kata-kata seperti ini adalah kata-kata yang besar. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya dulu ada seorang laki-laki yang abid, yang ahli ibadah. Dia senantiasa menemui seseorang yang sedang melakukan kemaksiatan. Kemudian dia menasihati orang tadi, terus-menerus dinasihati. Ya, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, jangan lakukan hal itu. Ya. Maka orang itu terus saja melakukan kemaksiatan. Sampai terus berulang kali sang abid, sang ahli ibadah, mundar-mandir, ya, setiap kali lewat lihat orang itu sedang bermaksiat, lewat lagi lihat orang itu sedang bermaksiat, lewat orang itu lagi sedang bermaksiat, sehingga orang yang ahli ibadah tadi mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah enggak akan lagi mau mengampuni si fulan. Si abid mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mungkin mau mengampuni si fulan. Ya, karena fulan terus-menerus dalam maksiat, dinasihati wangel banget, misalnya begitu. Ya, maka yang seperti ini berarti dia qad tahajjara wasi'an. Dia sudah membatasi satu perkara yang sangat luas. Maka akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkan sang abid dan membangkitkan sang asi, membangkitkan orang yang ahli ibadah dan membangkitkan orang yang suka bermaksiat. Tadi dua-duanya muslim. Ya, dua-duanya muslim, ya. Sang abid mengatakan seperti itu karena dia mu'jab binafsihi. Dia merasa ujub, merasa bangga dengan dirinya, merasa bahwasanya dirinya adalah yang baik. Orang kok enggak pernah demikian yang dikerjakan malah demikian. Walaupun dia tidak mengatakan tidak seperti saya, ya, akan tapi dalam dirinya mungkin ada mengatakan, yakni sesuatu yang merasa bahwasanya dia merasa lebih baik dari fulan. Ya, merasa mu'jab, dia merasa amalannya sudah luar biasa, merasa semua amalannya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini dosa terus, kelihatannya dosa. Setiap dilihat melakukan dosa. Dia nggak pernah melihat orang ini melakukan ibadah. Barangkali padahal mungkin di tempat yang lain dia melakukan ibadah. Hanya saja saat itu tergoda oleh nafsunya dan sedang ditemukan sedang melakukan maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dua orang ini. Kemudian dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira fulan. Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan. Siapakah orang yang berani-berani dengan sombong mengatakan bahwasanya aku tidak akan bisa mengampuni si fulan. Ini adalah sikap sombong dari seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan-kerajaannya Allah, kekuasaan-kekuasaannya Allah. Kenapa kita harus membatasi bahwa Allah tidak akan mungkin mengampuni si fulan? Allah tidak akan mungkin memberikan hidayah kepada fulan. Allah tidak akan lagi mungkin memberi petunjuk kepada fulan. Semuanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inni aghfiru li fulan wa ahbitu amala fulan. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku mengampuni si fulan, yakni sang pendosa tadi, ya, wa ahbitu amala fulan, dan sesungguhnya aku menghancurkan dan menghapus semua amalan kebaikan si abid. Lihat bagaimana kata-kata yang sederhana, ya, cuma kata-kata la yaghfirullahu fulan li fulan, sesungguhnya Allah tidak akan mau mengampuni lagi si fulan, sulit sudah dinasihati. Maka kata-kata seperti ini adalah kata-kata yang kadang mungkin tidak terpikir, akibatnya itu luar biasa besarnya. Ya, maka hati-hati kepada saudara kita, siapa saja dia. Sekiranya kita melihat saudara kita sedang bermaksiat, nasihati dia, doakan dia. Adapun urusan dia diampuni,
dan tidak diampuni, kita jangan memvonis. Kita jangan memvonis. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan ini. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kehidupan kita, memiliki kekuasaan yang mutlak. Dan jangan pula kita mengatakan, sudahlah, si fulan itu nggak akan mungkin dapat hidayah, nggak perlu dinasihati lagi. Ini juga tidak benar, ya. Karena sesungguhnya hati itu di antara dua jari, di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan atau disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qalbu baina isba'ini min asabi'ir rahman. Bahwasanya hati manusia itu ada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman. Yuqallibuhu kaifa syaa. Allah akan membolak-balikkan sebagaimana Allah kehendaki. Ya, kalau Allah ingin memberikan petunjuk kepada hati seorang hamba, maka akan dibalikkan kepada kebaikan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ghawayah, memberikan kesesatan atau menjadikan hamba itu tersesat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan hati hamba tersebut. Lihatlah orang yang zaman dahulu, banyak orang-orang yang lebih dahsyat dari mungkin yang kita temui, ya, dari kalangan kaum muslimin, yang terkadang kita nasihati mungkin agak sulit dan belum bisa menerima nasihat, ya. Kita jangan vonis dia, ya, jangan vonis dia, ya. Karena zaman dahulu, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih banyak orang-orang yang jauh lebih keras hatinya, akan tapi mereka mendapatkan hidayah. Umar bin Khattab misalnya radhiyallahu taala anhu, dia dulu adalah seorang yang permusuhannya kepada Islam luar biasa, seorang yang sangat memusuhi Islam dan memperingatkan orang-orang kafir Quraisy untuk berhati-hati dari Islam. Tapi ketika Allah sudah memberikan hidayah, luar biasa, dan Allah berkehendak untuk memberikan hidayah, padahal orang itu permusuhannya luar biasa, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ternyata dia menjadi orang kedua atau orang ketiga, ya, orang kedua setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, kemudian Umar, khalifah yang kedua, luar biasa. Kemudian juga Khalid bin Walid, yang kemudian Ikrimah bin Abi Jahal. Dua orang ini adalah dua panglima Quraisy, kufar Quraisy saat perang Uhud. Mereka berdua inilah yang menyerang pasukan kaum muslimin dan menghancurkan dan memporak-porandakan kaum muslimin di perang Uhud. Tapi coba kita lihat, ternyata ketika Allah memberikan hidayah, mereka berdua menjadi panglima Islam. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk agama Islam. Maka sekali-kali hati-hati, sekali lagi hati-hati dalam mengucapkan perkataan. Karena sesungguhnya terkadang kita mengucapkan satu perkataan yang kita tidak taruh perhatian yang penuh dengan perkataan tersebut. Ternyata perkataan tersebut adalah kata-kata yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kadang kita juga mengucapkan sebuah kata-kata yang kita tidak kira bahwasanya kata-kata itu manfaatnya sangat besar bagi kita. Nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Allah ridha dengannya. Baca Quran, tasbih, tahlil, tahmid ketika sendirian, ketika sepi, tidak ada orang yang melihat. Ya, terkadang kita nggak ngira bahwasanya Allah akan mengangkat derajat kita dengan amalan-amalan yang sederhana seperti itu, ucapan-ucapan yang sederhana. Maka jagalah lisan kita, gunakan untuk kata-kata yang baik, ya, dan tinggalkan untuk digunakan dalam perkataan-perkataan yang menarik kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi, keluarga saya, dan juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, dan kaum muslimin dimanapun Anda berada. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ustaz, atas penyampaian materi kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jadi oleh biasanya yang akan bertanya, silakan bisa diajukan pertanyaan Anda di SMS di 085 600 10880 dalam pembahasan kita berdua soal di kesempatan hari ini berkenaan dengan bektibah, ya. Semoga keluarga ini di kesempatan hari ini tidak dimudahkan. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita semua untuk bisa mencerna, ya, mengaplikasikan ilmu yang telah disampaikan oleh Izzatul Syamsi Hafizullah Ta'ala. Dari kesempatan hari ini ada pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Kita bacakan. Ya. Yang pertama datangnya dari yang bawah yang bertanya. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana konsekuensi dari seorang ustadz, kiai atau ulama yang telah membaca doa kafaratul majelis, kemudian ternyata ada kesalahan
dari kajian-kajian yang disampaikan. Bagaimana dengan orang yang kemudian menyalahkan ini? Mohon nasihat Ustaz. Ya. Masalah kafaratul majlis yang sudah dibaca oleh seorang ustadz, ya. Kemudian ternyata memang ustadz tadi menyampaikan kesalahan atau ada kesalahan dalam penyampaiannya. Maka kita lihat dulu, ya, Yang pertama tentunya antara ustadz itu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau memang ustadz itu sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mencari ilmu, kemudian dia ternyata masih ada sesuatu yang mungkin penakwilan yang salah, ya. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, insyaallah taala, ya. Adapun kesalahan yang dia ucapkan itu tetap layak untuk dibenarkan. Atas kesalahan yang diucapkan itu layak untuk dibenarkan. Caranya bagaimana? Datangi. Ya, didatangi kemudian dinasihati. Ya, demikian. Adapun ketika sang ustadz tidak mau menerima nasihat, ini tidak mau menerima koreksi misalnya, maka kesalahan ini wajib untuk kita sampaikan tanpa mungkin menyebut si fulan dan si fulan. Ya, kita sampaikan bahwasanya ada ungkapan seperti ini dan itu adalah salah. Karena namanya antara kesalahan yang disampaikan di depan manusia, ya, ilmu yang salah, itu tetap wajib untuk diluruskan. Semulia apapun orangnya, apakah dia sudah diampuni oleh Allah ataukah belum, tetap namanya kesalahan itu wajib untuk diluruskan. Adapun antara dia dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mabniun 'alal musamahah. Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mabniun 'alal musamaha, dibangun di atas pengampunan. Allah Subhanahu wa taala sangat mengampunkan, Maha Pengampun, ya. Adapun di antara sesama manusia yang salah tetap diluruskan. Bukan dibicarakan orangnya, tapi kesalahannya. Ya, kesalahannya. Kecuali kalau memang orang tersebut, ya, ustadz tersebut adalah orang yang ma'ruf untuk berbuat kesalahan, sering melakukan kesalahan dalam ceramahnya, bahkan menukil syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan dalam berfikir, bahkan mungkin menyampaikan pemahaman-pemahaman yang sesat, ya, pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka perlu kita sampaikan kepada umat, ya, untuk berhati-hati dan tidak mengaji secara sembarangan. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Intinya, kesalahan seseorang meskipun dia sudah mengucapkan kafaratul majlis tetap dinilai sebuah kesalahan dan patut untuk dinasihati. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, terima kasih atas nasihatnya. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Pertanyaan yang berikutnya yang datanya juga dari hamba Allah yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah betul hidayah Allah itu harus dicari atau diusahakan, atau bisa juga datang dengan sendirinya dari sisi Allah? Hidayah itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Yahdillahu may yasha. Allah Subhanahu wa taala menghendaki atau memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Entah orang itu mencari ataukah tidak mencari. Ya, kalau Allah sudah menghendaki hidayah, maka Allah akan berikan hidayah. Akan tetapi kita secara zahir, ya, kita sudah tahu bahwasanya kita ini kalau tidak mencari hidayah, maka Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kita. Maka kita, ya, orang yang sudah tahu seperti itu harus segera berusaha untuk mencari hidayah. Caranya bagaimana? Belajar. Karena min asbabil hidayah adalah at-ta'allum, ya, talabul ilmi. Salah satu sebab dari seorang mendapatkan hidayah itu adalah sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ya, sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Karena hidayah ilal amal, hidayah untuk mengamalkan sesuatu tidak mungkin kecuali mabniun alal ilm, ya. Nah, adapun masalah hidayah itu apakah harus dengan belajar ataukah tidak, kita nggak bisa memaksa Allah. Allah terkadang memberikan hidayah begitu saja kepada orang yang dikehendaki, karena Allah tahu bahwasanya orang ini sesungguhnya hatinya baik, ya, Allah tahu, maka Allah berikan hidayah kepada orang tersebut.
Ya, kita dapatkan beberapa orang itu ketika mendapatkan hidayah itu tanpa, ya cuma tiba-tiba saja kemudian kepingin, ya ada kejadian apa, kemudian dia tersadar, atau mendengar satu ayat dua ayat tidak sengaja, kemudian dia tersadar. Kita banyak dengar kisah-kisah semacam itu. Akan tapi di antara mereka betul-betul ada yang betul-betul mencari hidayah, seperti orang-orang yang bertaubat dari agama-agama yang Nasrani dan yang lainnya, ya. Ada pendeta-pendeta yang masuk ke dalam Islam. Mereka belajar, betul-betul belajar. Ya, jadi hidayah itu diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ada di antara mereka yang bersungguh-sungguh dalam mencari hidayah, dan tentunya ada pahalanya sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari hidayah di jalan kami, niscaya akan kami berikan petunjuk kepada mereka. Di antara mereka ada yang diberikan oleh Allah hidayah begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah melihat baiknya orang tersebut. Ini semua adalah terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut pertanyaan yang berikutnya. Datangnya dari Ummu Farhan di Purwokerto yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, apakah benar seorang muslim itu harus mengikuti salah satu mazhab, misalnya mazhab Imam Syafi'i? Apabila tidak bermadzhab kurang benar, malah bingung sendiri jadinya. Ya. Seperti halnya saya sendiri ini, sejujurnya saya tidak tahu saya ini bermadzhab apa. Ini pertanyaannya. Ya. Ini bertanya, sedangkan Ustaz yang mengajar di Radio Insani sebenarnya bermadzhab apa? Mohon nasihatnya Ustaz. Madhab kita adalah madhab Alkitab was Sunnah ala fahmi para ulama terdahulu. Madhab kita adalah madhab Al-Quran dan Sunnah dan para ulama terdahulu. Ya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittabi ma unzila ilaika min rabbik. Ya, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ya, wala tattakhidhu min dunihi awliya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Jadi yang diperintahkan kepada kita itu adalah mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti madhab-madhab tertentu. Artinya mengikuti madhab-madhab tertentu itu taklid fanatik buta. Pokoknya nek ra madhab Hanafi moh, pokoknya nek ra madhab Maliki moh, pokoknya nek ra madhab Syafi'i enggak mau, pokoknya kalau enggak madhab Hambali enggak doyan. Ini seperti ini adalah fanatik buta, tidak boleh. Ya, tidak boleh seorang itu hanya berpegang pada madhab tertentu, salah atau benar ya diikuti, itu tidak boleh. Kenapa? Karena mereka adalah manusia-manusia biasa yang kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Karena mereka adalah manusia-manusia biasa, keturunan Bani Adam, keturunan Nabi Adam, dan setiap keturunan Nabi Adam pasti melakukan kesalahan. Kalau kita 100% mengikuti madhab tertentu, maka berarti kita juga konsekuensinya mengikuti kesalahan dia. Dan ini tidak boleh. Tidak boleh mengikuti kesalahan seseorang. Ini namanya taklid buta. Makanya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i tegas sekali dalam hal ini. Beliau mengatakan man qallada muayyanan fi tahlili ma harrama fi tahlilihi wa tahrimihi. Ya, barang siapa yang taklid buta kepada seseorang, ya, taklid buta kepada seseorang dalam menghalalkan satu perkara atau mengharamkan satu perkara, ya, wa yamna'uhu taqliduhu min ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata taklidnya dia itu menghalangi dia untuk melakukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, di sini ada hadis, di sini ada pendapat ulama. Hadis itu terkadang jelas, gamblang, ya, tidak menerima adanya penafsiran-penafsiran.
Ada hadis yang masih mungkin untuk ditafsirkan. Dan penafsiran itu kadang namanya penafsiran manusia, kadang benar, kadang salah. Ya. Kalau yang seperti ini, ketika kita mengetahui ada penafsiran ulama dan penafsiran itu salah, dari mana kita tahu salah? Dari ulama yang lain. Dari ulama yang lain. Jadi bukan kita yang menyalah-nyalahkan, ulama, sesama ulama yang menyalahkan, yang mengatakan ini kurang tepat, yang ini tepat. Itu adalah sesama mereka. Ya. Maka kata Al-Imam Asy-Syafi'i, wa yamna'uhu taqliduhu min ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata taklidnya, fanatiknya dia kepada seorang tadi sampai menghalangi dia untuk menjalankan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis dengan penafsiran yang benar, ya. Maka kata Al-Imam Asy-Syafi'i, faqad ittakhadha man qalladahu rabban min dunillah. Maka berarti orang ini telah menjadikan orang yang ditaklidi tadi Rabban, sesembahan, Rabb selain Allah Subhanahu wa taala, saingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bahaya. Maka kemudian Imam Syafi'i mengatakan, maka bagaimanapun dalam kesempatan yang lain, apapun yang aku katakan, seandainya memang bertentangan dengan sunnah dan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti ajaran Kanjeng Nabi, tinggalkan perkataanku. Tidak ada satu imam pun yang mengajak umatnya untuk taklid buta. Semuanya mengajak mengikuti petunjuk Allah, Quran, dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad juga demikian. La tuqallidni, jangan kamu taklid padaku. Wala tuqallid Malikan, dan juga jangan kamu taklid kepada Imam Malik. Wala tuqallid Syafi'iyya, jangan kamu taklid kepada Syafi'i. Wala tuqallid Auza'i, dan jangan kamu taklid kepada Al-Imam Auza'i. Khudhu min haitsu akhadhu, tapi ambillah, atau khudh min haitsu akhadhu, ambillah dari mana mereka mengambil. Dari mana? Al-Quran dan sunnah. Maka apakah kita harus bermadhab tertentu? Tidak harus. Tidak harus. Kalau begitu Ustadz, apakah berarti kita tidak menghargai ulama? Kita wajib untuk menghargai ulama, karena kita tidak mungkin menafsirkan Quran dan sunnah dengan penafsiran kita sendiri. Yang tahu adalah ulama. Ya, makanya kita diperintahkan oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang tidak tahu kalau memang kita tidak tanyalah kepada orang-orang yang mengetahui, yakni para ulama, kalau memang kita tidak mengetahui. Ya, kita buka buku-buku mereka, bukunya Imam Syafi'i, bukunya Imam Ahmad, atau buku-buku yang mengumpulkan pendapat mereka. Ya, alhamdulillah sekarang dimudahkan oleh Allah, terjemahan juga banyak. Ya, tulisan-tulisan juga banyak tentang hal itu. Ala kulli hal, yang jelas kita ini tidak dituntut untuk bermadzhab tertentu. Mazhab kita adalah dari mana para ulama mengambil. Itulah yang diwasiatkan oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan juga Imam Abu Hanifah, dan juga imam-imam yang lain. Kita tidak diperintahkan untuk, wahai para pengikutku, taklidlah padaku Abu Hanifah, wahai para murid-muridku, taklidlah padaku, kata Imam Malik. Tidak ada. Dan juga Imam Syafi'i mengatakan, wahai pengikutku, kalau enggak madhab Syafi'i, pokoknya kalian tidak sah ibadahnya. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Apalagi Imam Ahmad juga demikian, tidak memerintahkan para muridnya untuk taklid kepada dia. Tidak. Ya. Kalau begitu bagaimana? Ya sudah, kita ambil dari mana mereka mengambil Al-Quran, sunnah, dengan pemahaman para ulama terdahulu. Nah, di antaranya adalah dengan pemahaman Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Ya, kita mengetahui nanti ada fikih namanya fikih perbandingan madhab. Madhab mana yang paling tepat dalam masalah ibadah. Kalau akidah mereka sama. Ya, akidah mereka sama, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang meyakini bahwasanya Allah di atas arsy, yang meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah, yang meyakini bahwasanya sifat-sifat Allah adalah sesuai yang disifatkan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa adanya ta'til, tanpa adanya ta'wil, tanpa adanya takyif, tanpa adanya tamsil, dengan tanpa menafikan, dengan tanpa memaknai sifat-sifat Allah dengan makna-makna yang batil, makna-makna yang tidak tepat, tidak sesuai dengan ijma' para ulama terdahulu kita. Demikian juga tanpa adanya takyif, tanpa membagaimanakan sifatnya Allah, dan tanpa menyerupakan sifatnya Allah. Ini semua sama para ulama, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Semuanya ala madhabi
dalam akidah madhabi ahli sunnah wal jamaah. Ya, demikian wallahu taala a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kesempatan hari ini mungkin kita cukupkan kajian di kesempatan pagi hari ini. Sebagai penutup mungkin nasihat dan juga perjumpaan kita di kesempatan pagi yang berbagi ini. Ya, nasihat saya adalah mari kita jaga lisan kita dalam setiap ucapan, karena barangkali kita mengucapkan satu perkara yang itu merupakan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati dalam mengucapkan ucapan-ucapan tersebut, baik itu ghibah ataukah namimah ataukah kata-kata vonis yang mengatakan bahwasanya fulan sudah tidak akan mendapat hidayah lagi, sudah fulan hatinya sangat keras, qasi, ya, qasiyatu qulubuhum, hati yang sangat keras yang tidak lagi mendapatkan curahan hidayah, atau fulan tidak akan mungkin diampuni oleh Allah karena dosanya sangat berjubel, ya, sangat bertumpuk-tumpuk dan yang lainnya. Ini dihindari yang semacam ini. Atau kata-kata yang lain lah yang mungkin adalah termasuk perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tingkatkan kata-kata yang baik. Dan kita sangat berharap dengan kata-kata tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita, meskipun kata-kata itu sederhana, baik itu membaca Al-Qur'an, ya, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, tasbih, tahlil, tahmid, ya, takbir, kemudian ta'limil ilm, mengajarkan ilmu dan yang lain-lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, dan juga bagi keluarga saya dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.